Halo semuanya, saya Margareta Venasantika dari kelas D dengan NPM 230119370. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menentukan site dan pembuatan masa bangunan dengan menggunakan Revit. Selamat menyaksikan. Proses pertama yaitu setting site. Pertama-tama buka aplikasi Revit, kemudian pilih New pada Models, lalu pilih Architectural Template. Selanjutnya klik option Site dan Elevation Source. Lalu, pilih tab Manage. Pada menu Setting, pilih Project Units. Rubah settingan sesuai kebutuhan. Pada menu deskripsi bidang site, pilih Orientation dan rubah dari Project Map menjadi True North. Buka aplikasi Google Maps, kemudian ketik sesuai dengan area yang diinginkan. Dan di sini saya memilih site samping kampus 3 UAJY. Gunakan aplikasi Snapping Tools, kemudian ambil gambar dengan menarik garis dari kiri hingga ujung kanan bawah. Setelah itu, kembali ke Revit. Kemudian pilih tab Insert, pilih option Import Image, lalu taruh gambar di lembar site. Pastikan gambar berbentuk raster image. Kemudian, scale gambar dengan menarik garis tengah notasi menuju arah luar dengan ukuran 20.000. Letakkan simbol biru di sudut site yang sudah ditentukan. Kemudian, kunci image dengan menggunakan pin agar gambar tidak bergerak. Untuk merevisi arah mata angin, hapus semua notasi dengan cara tekan Ctrl lalu tahan pada setiap bagian segitiga dan lingkaran. Kemudian akan ada peringatan jika elevation akan di-delete. Untuk membuat garis, pilih tab Arsitektur, kemudian pilih icon Model Line. Setelah itu, klik tab Manage, pilih Position di Project Location, pilih Rotate Project North, kemudian klik Cancel, pilih Align Selected Line or Plan. Selanjutnya, lakukan rotate lagi dengan cara klik tab Manage, kemudian pilih Position, Rotate Project North 90 derajat counterclockwise. Kemudian, copy to clipboard gambar dari lembar site menuju level 0. Selanjutnya, paste gambar melalui Align to Same Place. Pada pojok kiri bawah, rubah scale menjadi 1:500. Selanjutnya, pilih tab View, pilih Elevation dan buat sebanyak 4 di setiap sisi. Setelah itu, klik kanan gambar site, Hide in View, dan pilih Elemen. Untuk merubah arah mata angin, pilih lingkaran, lalu uncheck panahnya, lalu pindahkan ke arah dalam site. Kemudian klik panah dan rubah nama di View Name, sesuai dengan posisinya. Setelah itu, klik tab View, ada dua segitiga view range, kemudian drag ke atas untuk menunjukkan layar site. Proses yang kedua yaitu setting elevasi lantai. Buka elevation tampak depan, kemudian rubah skala menjadi 1:200. Select lingkaran, notasi, kemudian drag ke kiri. Buka elevation tampak kanan, kemudian perpanjang garis putus-putus. Pada tampak kanan, level 0 diganti lantai 1. Kemudian klik Yes, maka project browser akan berubah menjadi lantai 1. Sedangkan level 1 menjadi lantai 2. Ubah jarak lantai dari 4.000 menjadi 5.000. Buat gedung dengan 12 lantai dengan cara klik tampak depan, pilih tab Arsitektur, kemudian klik datum, lalu level. Beri jarak pada lantai yaitu 4.000. Cara lainnya yaitu di tab Arsitektur, klik datum, pilih Pick Line pada Draw, ketik offset 4.000, kemudian drag ke atas. Geser view range berupa lingkaran ke atas agar semua elevation terlihat. Ganti nama lantai 12 menjadi rooftop. Pindah ke lembar site, terdapat proses setting luasan bangunan. Klik tab Massing and Site, lalu pilih Property Line. Selanjutnya pilih Create by Sketching, lalu buat kotak, kemudian klik centang hijau. Hasilnya yaitu garis putus-putus berwarna putih.
Selanjutnya, untuk membuat garis sepadan bangunan, klik tab Arsitektur, kemudian pilih Model Line, lalu jaraknya 10.000 meter, lalu pilih Modify Lines, lalu line style-nya diganti menjadi Hidden Line. Untuk membuat line khususnya, klik Additional Settings, pilih Line Style, lalu pilih New, kemudian namanya yaitu GSB, klik OK, line color-nya itu berwarna merah, line way-nya itu 5, line pattern-nya hidden atau putus-putus. Proses yang terakhir yaitu proses bentuk dan massa bangunan berupa 3D. Pertama, klik tab Meshing Inside, lalu pilih In Place Mesh. Klik Show Mesh Enabled dengan nama Mesh 1. Letaknya yaitu di lantai 1, buat kotak sesuai dengan keinginan, kemudian kita bisa melihat 3D-nya pada default 3D view berbentuk rumah. Select kotak, kemudian di Modify Line, pilih Create Form, lalu pilih Solid Form. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan massa, menggeser bentuk bangunan dengan tanda panah berwarna biru, hijau, dan merah. Kita juga bisa berekspor dengan menambahkan celah pada salah satu sisi bangunan berupa void. Pada lantai ketiga, saya menambahkan balok, kemudian di create form berupa void. Selanjutnya, saya akan membuat mesh kedua, yaitu mesh yang baru, di mana bentuknya bukan lagi kotak, melainkan bentuk yang lebih beragam seperti lonjong ataupun lingkaran. Selanjutnya, rubah placement plan dari lantai 1 menjadi rooftop. Kemudian, buatlah bentuk lonjong pada atap dengan menggunakan model line. Selanjutnya, select bentuk atap lonjong dengan lantai dasar berupa lingkaran, kemudian create form, pilih solid. Selanjutnya, tambahkan kotak yang nantinya akan di create form berupa solid. Lalu atur ketinggian sesuai keinginan. Lalu select dengan menggunakan tab pada kedua bangunan tersebut. Kemudian pilih join. Maka kedua bangunan tersebut akan tergabung. Untuk luas lantainya, klik bangunan massa yang ingin dipilih, kemudian modify mesh, kemudian klik mesh floor, lalu centang semua lantai kecuali rooftop. Terakhir, simpan file pada dokumen yang diinginkan. Thank you for watching. Goodbye and see you next time.